Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Sulistiana Masudi dengan NIM 2206060008 dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan presentasi tentang sumber energi alternatif untuk rumah terpencil. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan produk. Latar belakang. Di banyak negara Eropa, perusahaan listrik diwajibkan menyediakan listrik ke rumah-rumah, meskipun terpencil, dengan biaya tetap dan tarif standar. Menarik kabel listrik sepanjang beberapa kilometer ke rumah terpencil sangat tidak ekonomis. Hal ini menciptakan tantangan besar. Bagaimana menyediakan listrik yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan untuk rumah-rumah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan studi untuk mengevaluasi alternatif sumber energi listrik yang dapat digunakan secara lokal tanpa tergantung pada jaringan utama. Need. Kebutuhan energi harian rata-rata adalah 3 kW. Beban puncaknya 15 kW. Dua fungsi yang harus didukung. Ada 3 fungsi yang harus didukung. 1 pencahayaan, 2 peralatan dapur, 3 peralatan elektronik rumah tangga. 3 persyaratan sistem energi. Yang 1 mandiri atau off-grid, biaya terjangkau instalasi dan operasional, ramah lingkungan, dapat diterima secara estetika oleh pengguna, dan mudah dirawat dan dioperasikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian penting dalam studi kasus ini, yaitu alternatif dan analisis awal. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengevaluasi berbagai opsi teknologi pembangkit listrik yang dapat digunakan di rumah-rumah terpencil tanpa tergantung pada jaringan listrik utama. Kita mempertimbangkan 4 alternatif utama, yaitu diesel generator, turbin angin, panel surya, dan fuel cell. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dianalisis dari segi biaya, keandalan, kelayakan, teknis, dan dampak lingkungan. Satu, diesel generator. Deskripsi dari diesel generator adalah mesin pembangkit listrik berbahan bakar solar atau bensin. Kami menganalisis kapasitas yaitu sebesar 15 kW, cukup untuk memenuhi kebutuhan puncak rumah seperti saat memasak. Biaya awal sekitar $6.500 dan biaya operasional tahunan sekitar $5.600. Itu didapat dari total kebutuhan energi tahunan dibagi efisiensi mesin diesel, sehingga mendapatkan biaya operasional tahunan. Kelebihan dari diesel generator adalah teknologi ini sudah mapan, mudah diperoleh, dan dapat diandalkan. Kekurangannya menghasilkan emisi dan kebisingan, serta tergantung pada pasokan bahan bakar yang bisa tidak stabil. Yang kedua ada wind power atau turbin angin.
Turbin angin berkapasitas 3 kW dengan diameter baling-baling 3 meter menjadi opsi kedua. Turbin angin mengubah energi angin menjadi listrik. Biaya minimum sekitar $5.000. Namun dengan tambahan baterai dan instalasi, total biaya bisa melebihi $20.000. Kelebihannya, sumber energi ini bersih dan memiliki biaya operasional yang rendah. Tapi ada banyak tantangan. 1. Produksi listriknya fluktuatif, jadi perlu baterai. Yang kedua, ada risiko kerusakan akibat badai. Yang ketiga, tampilan visualnya bisa ditolak oleh pengguna. Dan yang keempat, paling penting, perizinan di beberapa negara Eropa sangat ketat. Yang ketiga, ada solar power atau panel surya. Opsi ketiga ini adalah menggunakan panel surya. Untuk mencukupi kebutuhan 3 kW selama 24 jam dibutuhkan sekitar 600 meter persegi. 600 persegi ini dari perhitungan sebagai berikut. Waktu sehari dibagi panel hanya efektif, lalu dikali dengan kebutuhan energi, 0,1 adalah efisiensi konversi atau 10%. Dengan biaya total sekitar $60.000. Memang panel surya sangat ramah lingkungan, namun ada beberapa kekurangannya, yaitu 1. Biaya tinggi, tidak ekonomis untuk kapasitas kecil. Yang kedua, ada efisiensi rendah, yaitu 10%. Yang ketiga, ada hanya berfungsi di siang hari dan tidak cocok untuk musim dingin atau lokasi dengan sinar matahari terbatas. Lalu yang keempat adalah fuel cell. Alternatif terakhir ada fuel cell yang mengubah hidrogen menjadi listrik melalui reaksi kimia tanpa pembakaran. Efisiensinya mencapai 70%, lebih tinggi dibanding diesel. Biaya awal sekitar $15.000 dan biaya operasional sekitar $2.400 per tahun. Itu dari perhitungan sebagai berikut: biaya operasional diesel dikali efisiensi mesin diesel, yaitu 30%, lalu dibagi oleh efisiensi fuel cell 70%. Kelebihan dari fuel cell adalah 1. Efisiensi tinggi. Yang kedua, lebih ramah lingkungan. Tetapi dari fuel cell sendiri ada kendala besar. 1. Teknologi ini belum matang, terutama untuk rumah skala kecil. Yang kedua, ada harga mahal. Yang ketiga, ada hidrogen sulit disimpan dan tidak selalu tersedia. Berikut adalah penilaian resikonya. Di tabel 4.42, penilaian resiko untuk tenaga angin. Resiko paling serius bersifat regulasi dan reliabilitas. Lalu di tabel 4.43, penilaian resiko untuk sel bahan bakar yang diasumsikan oleh resiko ini, hidrogen dapat ditangani dengan aman. Kesimpulannya, untuk solusi jangka pendek, diesel generator adalah pilihan paling rasional karena teknologinya matang dan biaya lebih dapat diprediksi. Namun, untuk masa depan, fuel cell bisa menjadi solusi potensial yang lebih bersih dan efisien, asalkan teknologi ini terus dikembangkan dan biayanya diturunkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya terbuka untuk saran dan kritiknya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.